Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqulladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati para pengurus BKM Masjid Makmur Halimah rahimani rahimakumullah. Yang saya hormati Ustadz-ustadzah pengajar yang ada di Sekolah Thayyibah. Yang saya hormati hadirin sekalian, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang saya muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat waktu luang yang diberikan kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati majelis ini dan memudahkan urusan kita untuk mengambil faidah dari apa yang kita lakukan pada majelis ini hingga siang nanti insyaallah taala. Kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah tentang pilar-pilar karakter. Yang kedua adalah tentang bagaimana penerapan konsep yang kemarin kita bahas, akhlak dan bakat itu di dalam pendidikan rumah dan pendidikan lembaga. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan masalah recovery, perbaikan. Kita akan fokus pada 2 hal, yaitu tentang masalah penumbuhan kesadaran dan masalah gadget atau handphone yang hari ini sering sekali orang tua mengalami permasalahan terkait dengan handphone tersebut. Baik, kita mulai dengan pilar-pilar karakter nabawiyah. Ya. Bagaimana kita ketahui, pilar ini diurai dan disusun berdasarkan 3 jiwa yang sudah kita bahas. Yang 3 jiwa ini disebutkan dalam Al-Quran. 3 jiwa ini merupakan fondasi dasar ilmu kejiwaan dalam pendidikan Islam. Fondasi dasar ilmu kejiwaan dalam pendidikan Islam. Yang tentu saja nanti ini akan berbeda dengan konsep ilmu kejiwaan yang bukan dari Islam. Ya, ini yang mungkin perlu kita pahami, bahwa karakter dasar manusia itu adalah berperasaan, cenderung berpikir, dan cenderung bergerak. Kecenderungan itulah yang disebut dengan fitrah, dan kecenderungan itu bawaan lahir. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Sehingga di dalam pendidikan kita itu ada 3 yang kita tumbuhkan pada anak-anak kita, yaitu kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Entah keterampilan dalam menghafal, keterampilan dalam membaca Al-Quran, ya keterampilan dalam melaksanakan sholat, juga pengetahuan terhadap berbagai hal yang dibutuhkan dalam kehidupan anak, baik terkait dengan masalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak kepada sesama makhluk.
Kemarin sudah kita bahas ya 3 karakter dasar yang kemarin juga merupakan 3 induk bakat sama. Ya, pembagian ini sudah kita bahas kemarin. Ada 3. Nah, ini karakter-karakter ini yang membedakan antara masing-masing anak. Tapi semua anak secara umum makruf ya 3-3-nya itu punya. Cuma dominasi masing-masing anak berbeda-beda. Ya. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Ini ya. Nah, dari 3 jiwa ini diurai menjadi 6. Dari 6 kemudian dibagi menjadi 18. Dari 18 diurai lagi menjadi 40. Ini sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim. Wa tahqiqu annaha nafsun wahidah walakin laha sifatun muta'addidah. Sebenarnya jiwa itu satu, tetapi memiliki banyak sifat. Ya, memiliki banyak sifat. Ini kata Ibnul Qayyim. Ya, yang terakhir kita urai menjadi 40. Inilah 40 pilar karakter nabawiyah. Ya, 40 pilar karakter nabawiyah. Dan semua ini adalah akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah 40 pilar. Secara umum bahasanya itu kita tanpa kita belajar definisinya pun tahu insya Allah. Familiar dari 40 itu, ya familiar sekali. Walaupun kita mungkin tidak belajar satu persatu definisinya menurut kamus, tapi dengan melihat bahasa Indonesianya saja kita sudah paham insya Allah. Nih, itu 40 pilar karakter nabawiyah. Dan ini menjadi dasar kompetensi pembelajaran. Kenapa kita itu kok dasar kompetensinya itu akhlak? Dan akhlak itu karakter. Itu sebagaimana sebuah hadis ya, Nabi SAW bersabda innama bu'istu liutamima solihal akhlak. Di riwayat yang lain makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa inti dari agama itu adalah akhlak. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan agama itu ya akhlak. Maka Rasulullah SAW ketika diutus ya endingnya itu ujung-ujungnya akhlak mulia. Maka semua syariat yang disampaikan oleh Nabi SAW, entah itu sholat, zakat, ibadah-ibadah yang lain, muamalah dengan orang lain, semuanya adalah ujungnya munculnya akhlak mulia pada diri seseorang. Akhlak mulia ini adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akhlak kepada makhluknya. Nah, ini alasan kenapa kita kok pakainya karakter akhlak ini, karena memang Rasulullah diutus untuk itu. Nah, sedangkan kita ketahui keutamaan akhlak ya, itu sudah banyak sekali sering kita bahas ya. Banyak nas-nas dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan tentang betapa utamanya akhlak tersebut. Betapa utamanya akhlak tersebut. Nah, kemudian ada standar minimal ya, yang di bawah itu akhlak, yang lebih itu adalah bakat. Dan masing-masing orang bakatnya beda-beda. Masing-masing orang bakatnya berbeda-beda. Ada yang dominan di hijau, yaitu di perasaan. Ada yang dominan di berpikir, yaitu kuning. Ada yang dominan di bergerak, yaitu yang merah. Nah, masing-masing pilar ini ya, itu mengandung unsur. Nah, akidah, ibadah, akhlak, dan bakat. Jadi setiap pilar itu mengandung 4 unsur ini. Akidah, ibadah, akhlak, dan bakat. Maka kalau kemarin kita melihat gambar tentang rukun bakat, kemudian kemarin kita nyinggung tentang ikigai dari Jepang, ya, bakatnya Jepang, itu kan ada 4, kita ada 3. Kenapa? Yang satunya itu sebenarnya sudah ada di akidah ini. Ya, semua didasari oleh akidah dan ibadah itu mendasari semua. Nih.
Nah, jadi semua pilar 40 itu semua harus didasari akidah, ibadah, akhlak dan bakat. Nah, ini struktur pilar karakter nabawiyah. Contoh misal, ada pilar al-haya, yaitu sifat malu. Maka sifat malu didasari akidah itu apa? Malu karena Allah. Bukan malu sama teman, bukan malu sama pimpinan, tapi malu karena Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Ya. Kemudian ibadah. Malu melaksanakan ibadah dengan tidak benar. Jika ibadah nggak benar, malu. Akhlak, memiliki akhlak kok malu. Kemudian bakat, malu adalah amalan unggulannya. Ya, kayak Utsman bin Affan. Contohnya seperti ini. Contoh lagi, al-jud dermawan. Ya, dermawan ini harus didasari akidah. Dermawan karena Allah Ta'ala, ya, dermawan dalam melaksanakan ibadah, memiliki akhlak dermawan, dan dermawan adalah amalan unggulannya. Ini dermawan. Contoh lagi, misal, jadi setiap pilar itu dikepung oleh dua akhlak tercela. Bagaimana perkataan Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, beliau mengatakan wa kullu khuluqin mahmudin muktanifun bi khuluqaini dzamimaini. Setiap akhlak mulia dikepung di antara dua akhlak tercela. Jadi kata Ibnu Qayyim, wa huwa wasatun bainahuma. Sifat mulia berada di tengah-tengah di antara dua akhlak tercela itu. Wa tarafahu khuluqani dzamimani. Dan kemudian di ujungnya, di dua ujungnya itu adalah sifat atau akhlak tercela. Ini, jadi ini menjadi pemahaman kita belajar karakter, ternyata kaidah karakter yang disebutkan Ibnu Qayyim seperti ini. Ya, jadi setiap akhlak mulia dikepung dua akhlak tercela. Hal ini disebabkan, kata Ibnu Qayyim, ifratun nafsi fi dha'fi wa ifratuha fil quwwah. Nah, yaitu berlebihan ketika jiwa lemah dan berlebihan ketika jiwa kuat. Ini yang menjadikan akhlak mulia jadi menyimpang. Ya, jadi jiwa ketika kuat dia berlebihan, jiwa ketika lemah dia berlebihan. Jiwa kuat itu ego tinggi, jiwa lemah ego rendah. Ini, jadi ego rendah berlebihan dan ego tinggi berlebihan. Jadi kalau berlebihan itu disebut dengan ifrat, ya. Kalau melalaikan disebut dengan tafrid, ya. Ini jadi dengan adanya ifrat dan tafrid inilah akhirnya akhlak mulia jadi tercela, ya. Jadi tercela. Ya, jadi ada berlebihan, ada yang melalaikan. Jadi berlebihan itu terlalu kuat, melalaikan itu jika lemah, sangat lemah itu melalaikan. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan di kitab yang lain. Ya. Wa min kaitihi al-ajib, di antara tipu daya seton yang menakjubkan, ya. Ini di kitab Ighatsatul Lahfan, beda dengan kitab yang tadi. Ya, wa min kaitihi al-ajib, di antara tipu daya seton yang menakjubkan, annahu yusamun nafs, setan itu menguji jiwa manusia, menguji secara dohir, ya dia nggak bisa masuk ke hati, itu nggak bisa. Sampai dia mengetahui manakah kekuatan yang lebih dominan, ya, kekuatan untuk maju dan berani, atau kekuatan menolak, diam dan lemah. Ini. Nah, terus kemudian, jika ternyata setan mengetahui orang tersebut itu semangat banget, berarti bakat tadi kan, ya. Jadi kalau semangat banget itu dengan akhlak mulia itu misal dermawan misal.
Dia semangat banget dermawan itu, maka setan itu berusaha mendorong agar itu dermawannya itu berlebihan. Tapi jika melihat orang tersebut kayaknya agak kikir, dermawannya itu agak nggak semangat, itu didorong sekali oleh setan biar merasa dermawan itu berat. Sayang kalau uangnya dikasihkan orang sehingga dia tidak melakukan derma tersebut. Nah ini namanya tafrid. Kalau yang berlebihan namanya ifrat. Mungkin dicabut dulu pasang lagi. Ya. Ya. Nah sehingga setan itu nggak peduli dengan cara mana dia itu beruntung, ya. Entah ifrat atau tafrid. Itulah antara lain tipu daya setan di sini. Nah, ketika dia mendorong manusia untuk berlebihan itu, disitulah muncul was-was namanya ya. Ya min syarril waswasil khannas. Was-was itu muncul di situ. Nah, was-was setan itu ada di mana? Di antara tiga jiwa. Apakah di mutmainah, di lawamah, atau di amaroh? Was-wasnya itu melalui ammaroh. Ya itu. Maka disebutkan inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Jadi di situ. Jadi setan itu memberikan was-was manusia melalui jiwa ammaroh tadi. Jiwa ammaroh. Nah jiwa amarah ini maka kalau tidak dikuatkan dengan fitrah yang ada di hati, ya dia menyimpang, gitu. Menyimpang. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan kaljud, sebagaimana sifat dermawan, ya, itu berada di antara kikir dan boros. Watawadhu dan tawadhu berada di antara kehinaan dan kesombongan. Ibnu Qayyim juga mengatakan sehingga jika menyimpang dari sifat rendah hati atau tawadhu, maka bisa jadi menyimpang ke kesombongan dan bisa jadi menyimpang ke kerendahan. Ini perkataan Ibnu Qayyim ya di Madarijus Salihin. Ya. Jadi intinya Ibnu Qayyim menjelaskan terkait dengan akhlak mulia tadi selalu dikepung dengan dua alat tercela. Belum berikan contoh-contoh di sini. Contoh antara al-hilm itu bisa jadi menyimpang kepada ceroboh, merusak, kasar, tergesa, atau bisa jadi kepada kelemahan, kehinaan, dan kerendahan. Ini contoh-contoh tentang penyimpangan yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim. Nah, contoh yang lebih gampang, lebih mudah dipahami insya Allah, al-jud dermawan. Orang dermawan itu kalau berlebihan jadinya apa? Nah, jadinya at-tabdzir, boros. Jika dermawan itu dilalaikan, tafrid jadinya apa? Ya, al-bukhl, kikir. Nah, jadi yang cenderung berlebihan itu adalah bakat. Ya, itu jadi sekali lagi dorongan bakat kan kuat ya. Berulang-ulang, maka yang sering berlebihan itu bakat biasanya. Maka dengan ini bisa kita katakan ada anak yang boros. Itu pertanda bakatnya apa? Dermawan. Itu anak. Jadi inilah antara lain cara kita mengobservasi anak. Bukan hanya yang baik-baik saja kita observasi. Bahkan kenakalannya pun bisa kita observasi dengan kaidah ini. Duh, anak kok boros banget? Maka kalau anak yang boros kemudian kita arahkan untuk menjadi qanaah, itu berat banget. Berat sekali itu. Karena jaraknya jauh. Gitu kan. Tapi kalau anak boros kemudian dikurangi sedikit saja, dia akan bisa menjadi dermawan. Itu lebih mudah. Jadi kalau ada anak boros, itu kita arahkan di dermawan, bukan ke qanaah. Karena struktur kemarin bakat kan qanaah di bawah, ya, dermawan di atas. Maka kalau kita bawa ke bawah, itu ya, ego tinggi kita bawa ke ego rendah, itu jauh. Nah itu struktur jiwa kemarin itu menjadi pedoman kita untuk kemana anak ini akan dibawa. Nah, jadi maka kalau ada anak boros, berarti kita berpikirnya, oh berarti anak ini dermawan. Kalau kita berpikir bagaimana anak ini biar hemat, ya, biar qanaah, gitu kan, itu berat banget. Kita malah stres nanti kan, gitu, ya. Nah ini antara lain manfaat pemetaan bakat kemarin itu. Ya, oh anak saya boros, memang dia dermawan ini. Kurangi dikit aja borosnya, maka dia akan jadi dermawan. Ya. Kemudian
Kalau ada anak kikir, berarti bakat dermawannya lemah. Ya. Nah, kira-kira kikir ini itu sangat dekat dengan apa? Coba, kikir itu didekatkan kepada hidup sederhana, yaitu qanaah. Jadi anak kikir kalau kemudian diarahkan ke borok, ke dermawan, berat. Gitu. Dia lebih dekat dengan ya ke qanaah. Ya, yo jangan pelipit banget lah, ya boros dikit itu berarti jadinya qanaah. Itu seperti itu. Nah, itu lebih mudah seperti itu. Maka kalau ada anak kikir langsung kita arahkan ke dermawan, berat sekali. Karena posisi jarak struktur jiwanya itu jauh gitu ya. Jauh. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, terus selanjutnya contoh lagi, as-syaja'ah, ya, berani. Sifat berani itu mulia, dimiliki oleh para sahabat mulia, dimiliki Umar bin Khattab dan sebagainya, dimiliki Ali bin Abi Thalib. Kalau ini berlebihan jadinya apa? Coba, as-saja'ah yang berlebihan, pemberani tapi berlebihan, jadinya ya at-tahawur, ya, yaitu ceroboh. Nah, maka anak ceroboh itu bakatnya berani. Maka kalau anak ceroboh kemudian kita jadikan untuk menjadi takut, ya ditakut-takuti, dia tambah menantang. Jadi ceroboh itu ya dikurangi dikit jadi berani. Ya, kalau makin diarahkan ceroboh ini menjadi al-hilm, ya lembut, ya kemudian al-anah, yaitu tidak tergesa-gesa, ya berat banget itu, berat sekali. Contohnya Umar bin Khattab. Ya. Sebelum beliau itu masuk Islam, kan ceroboh beliau itu. Tapi setelah masuk Islam, cerobohnya terkendali. Ya. Terkendali ya dengan keimanan, jadinya bukan ceroboh, tapi bertanya. Ketika perjanjian Hudaybiyah, siapa yang bertanya? Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kita kan kaum muslimin, kita punya kekuatan. Ya. Kenapa kita mengalah? Jadi, jadinya itu menjadi pertanyaan. Bertanya bukan komplain, ya, bukan protes atau melawan, bukan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, itu kalau seandainya Umar bin Khattab tidak dikendalikan oleh keimanannya, beliau bisa memuji Rasulullah. Lu, ini kan kita kaum muslimin, aku berangkat sendiri saja, gitu kan ya. Masa kita ngalah dengan orang-orang musyrik? Nah, karena sudah terkendali dengan iman, beliau beraninya itu akhirnya tidak kepada ceroboh, tapi bertanya, minta izin Rasulullah SAW. Nih. Itu adalah sifat berani. Jadi makanya untuk memintakan bakat anak itu bisa dilihat dari karakter tercela yang sering muncul. Karena karakter tercela yang sering muncul itu sebenarnya adalah bakat dia yang berlebihan. Itu biasanya begitu. Nah. Terus kemudian al-ghirah, cemburu yang berlebihan jadinya apa? Ya. Hasad namanya. Ya, hasad juga bisa mengarah kepada suudzon. Ya, ini. Hasad pada suudzon itu saudara itu. Hasad dan suudzon, saudara dekat. Nah, maka kalau ada anak sukanya itu lapor. Contoh misal, Ustaz, dia itu melanggar loh Ustaz. Harusnya Ustaz menghukum dia. Sering lapor tuh kan. Masa dia nggak dihukum Ustaz? Harusnya itu dihukum dia itu. Oh, dia jelas sekali melanggar. Biasanya anak yang senang lapor kepada gurunya itu adalah anak yang memiliki karakter cemburu. Cemburu itu artinya apa? Cemburu itu artinya tidak suka ada pelanggaran. Maka cemburunya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada hambanya yang melanggar syariat. Itu. Nah, itu cemburu di situ maknanya. Ya, cemburu di situ. Nah, cemburu pada pasangan misal, ya berarti ini hak saya, jangan dilanggar. Kalau ada orang melanggar hak saya, dia akan bereaksi, itu namanya cemburu karena ada pelanggaran. Pelanggaran aturan itu adalah definisi dari cemburu. Jadi maka kalau ada orang yang setiap ada pelanggaran nggak nyaman gitu kan. Ini nggak benar ini, gitu kan. Di sekolah kan begitu kan, kadang aturannya kan begini, gitu. Kenapa kita begini? Gitu. Itu biasanya orang karakternya cemburu. Biasanya orang cemburu itu cenderung disiplin, ya. Disiplin tertib karena dia nggak suka ada pelanggaran. Gitu. Ya pulang jam berapa?
Kan janjinya jam 8, jam 9 baru pulang, itu kan. Jadi segala sesuatu harus teratur. Nah, itu kan. Teratur. Nah, ini cemburu. Nah, kalau cemburu dilalaikan, jadinya apa? Ya, adiyasah. Ya, hayus. Ya, ini over permisif. Terlalu membolehkan. Ya, terlalu membolehkan. Ya, aku nggak sholat gimana? Boleh. Ini itu terlalu dayus. Tapi saya mau keluyuran ya, mau nonton bioskop nanti mohon izin nggak sholat zuhur, nggak apa-apa. Itu namanya dayus. Ya, melihat anaknya berbuat kemungkaran, kita nggak bertindak apa-apa, pembiaran namanya ini. Jadi kemarin kita bahas bahasa hati. Bahasa hati itu bukan pembiaran. Ya, bahasa hati itu bukan pembiaran. Kalau pembiaran ketemunya dayus. Nih. Nah, jadi dari hal ini akhirnya kita bisa mengambil beberapa faedah bahwa ternyata kenakalan anak itu sebenarnya potensi anak yang belum tampak buahnya. Itu seperti itu. Nah, dengan hal ini maka kita sekarang perhatikan di kelas kita. Di kelas kita itu ada masalah apa tidak itu? Satu saja. Atau di rumah lah, rumah kita lah, ya, yang bukan bapak ibu guru. Anak kita pernah bermasalah nggak di rumah? Apa setiap hari itu tertib, tenang, nggak ada masalah, atau mesti ada masalah? Mesti ada masalah. Mari kita ore di sini. Ya. Dari sini nanti muncul, ya, dari 40 pilar itu ada berlebihannya kayak apa, melelehkannya kayak apa. Ya, ini. Contoh misal. Anak suka mendebat. Di contoh itu ada nomor berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al-fasohah itu kan. Ada anak suka mendebat, ngomong aja itu. Gitu. Jadi diomongin, balas ngomong lagi. Itu sebenarnya anak itu bakatnya adalah al-fasohah. Al-fasohah itu. Dia fasih dalam bicara, sehingga seneng ngomong. Gitu. Jadi kalau anak suka mendebat atau membantah, itu sebenarnya dia bakatnya al-fasohah. Terus kemudian lagi, anak kok senengnya panjang angan-angan. Ya. Aku sih udah santai aja lah, yang penting aku besok jadi direktur perusahaan. Aku pengennya nanti itu punya rumah besar, ada mobilnya, tapi dia santai aja itu kan. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Nah, anak yang panjang angan-angan itu biasanya memiliki himmah, cita-cita yang tinggi. Maka bakatnya adalah al-himmah. Jadi itu antara lain bagaimana kita mengamati, mengobservasi kenakalan anak, sebenarnya itu adalah bakatnya. Nah, jadi ini, maka dengan adanya hal ini ya, ayah bunda, ustadz dan ustadzah semuanya, sehingga dengan kenakalan anak itulah bisa kita jadikan media pembelajaran. Sehingga nanti muncullah namanya pembelajaran alamiah. Ya, muncullah pembelajaran alamiah. Nah, ini antara lain pilar-pilar karakter nabiyah seperti ini. Ya, ada 40 pilar yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak semua sehingga mereka nanti betul-betul berakhlak. Ya. Saya yakin ya, kalau akhlak mulia ini ada pada diri anak kita, dijamin dia pasti hidupnya bahagia. Kalau akhlak mulia ini kita bisa melakukan ma'ruf saja, sudah kita akan menjadi soleh. Ma'ruf saja kita menjadi soleh. Nah, selebihnya itu kan bakat, menjadi muslih nanti. Ini gambaran tentang berlebihan yang terkait dengan bakat, berlebihan dalam akhlak mulia. Ya. Kemarin sudah disebut ya, induk dari dua akhlak mulia adalah dua, tawadhu dan cita-cita tinggi. Ini sudah tadi malam sudah kita bahas. Kemudian yang tercela pun juga ini dari ifrad dan tafrid, ya, sombong dan minder. Ya, ini adalah penyimpangannya. Baik, itu pilar karakter nabawiyah. Terus selanjutnya kita belajar tentang bagaimana kita menjadikan masalah-masalah pada pendidikan anak menjadi maslahah.
yaitu terkait dengan pembelajaran alamiah. Kita sudah masuk kepada penerapan PKN. Penerapan sekarang. Ya, penerapan pendidikan karakter nabawiyah. Kita bahas di sekolah dulu. Nanti kita bahas juga yang di rumah seperti apa. Penerapan pendidikan karakter nabawiyah di sekolah. Sekolah itu sebenarnya bukanlah model pendidikan nabawiyah yang ideal. Sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena pada zaman Nabi itu nggak ada sekolah, pada zaman Nabi dulu nggak ada sekolah. Maka pakai kaidah fikih ini. Kemarin kita bahas tentang konsep. Maka kita membayangkan, wah ini nggak mungkin diterapkan di sekolah, apalagi sekolah negeri misalnya. Maka ada kaidah mala yutraku kulu la yutraku juluh. Jika tidak dapat diterapkan semua, maka jangan ditinggal semuanya. Maksudnya, ya sedapatnya yang diterapkan berapa persen. Ini kaidahnya seperti ini. Ini kaidah fikih. Ya, mala yutraku kulu la yutraku kulu. Jika tidak dapat didapat semua, jangan ditinggal semua. Jika nggak dapat diterapkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ini kaidahnya. Jadi nanti kita tetap bisa menerapkan, tapi berapa persen? Sebab ada kaidah seperti ini. Ketika mendirikan sebuah lembaga, terutama yang swasta, itu ada dua pilihan. Pingin sekolah itu idealis, atau pingin sekolah ini laris. Gitu ya. Ya, itu dua pilihan. Kalau kita ingin pilih idealis, maka sekolah tidak laris. Kalau kita pilih laris, biarkan sekolah itu tidak idealis. Nah, itu dua hal yang hari ini nggak bisa digabung. Ya, dua hal yang hari ini itu tidak bisa digabung jadi satu. Kita harus memilih salah satu. Jika kita nggak bisa memilih jelas salah satu, maka kita ambil jalan tengah, dan jalan tengah itu adalah jalan yang terbaik. Nah, contoh misal, di sekolah negeri cenderung laris. Karena apa? Orang-orang itu banyak ke sana, entah mungkin karena gratisnya kah, entah mungkin karena sudah milik pemerintah dan sebagainya. Maka cenderung tidak idealis. Idealisme itu berarti idealisme yang kita kembalikan kepada metode Nabi. Tapi kalau kita milih idealis, sebagai contoh di sekolah kami itu kan laboratorium ya. Maka kami berusaha seideal mungkin, sampai nggak berpikir laris sama sekali. Itu sampai sekarang, tahun ke-10, itu muridnya, TK sampai SMA itu masih 80 anak. Bayangkan itu kan. Sampai-sampai kami itu berpikir, kalau kami bikin flyer, pengumuman, spanduk, itu nggak ada gunanya. Karena apa? Kami terlalu idealis, sehingga orang tidak tertarik. Ini untuk hari ini ya. Jadi ini, kaidah ini berlaku untuk hari ini. Maka, pandai-pandainya kita itu mengambil jalan tengah. Apa maksud jalan tengah? Ketika kita harus formal, karena memang di daerah kita itu formal itu lebih maslahah, kita banyak memberikan manfaat melalui formal, ya bikin formal saja. Dibanding seandainya mungkin bikin idealis, ternyata nggak ada masyarakat yang bisa ngambil manfaat dari kita kan. Akhirnya nggak jalan gitu kan, seperti itu. Nah, maka yang paling benar adalah jalan tengah, walaupun mungkin cenderung laris atau mungkin cenderung kepada idealis, disesuaikan dengan 3 hal. Nah, kita milih yang mana itu disesuaikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kondisi lembaga, SDM dari lembaga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sarana prasarana dan sebagainya. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua adalah kondisi masyarakat. Wali muridnya nanti gimana nih, perilakunya, budayanya seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga ya adalah terkait dengan kondisi dari pemerintah. Gimana Diknas yang ada di Jambi ini terkait dengan pendidikan. Kalau kita buka non formal kayaknya agak sulit misal, dan kita bisanya mungkin di formal, ya formal.
Kalau mungkin bisa di non formal, ya sudah nggak apa-apa non formal. Nah, ini 3 hal itu yang menjadi pertimbangan. Kondisi lembaga, kondisi masyarakat sekitar, yaitu wali muridnya, dan kondisi pemerintah. Itu yang menjadikan titik jalan tengahnya itu di mana, dan masing-masing lembaga itu beda. Dan kenyataan ya, ada yang sudah mencoba menerapkan konsep ini itu setidaknya ya, karena kami itu nggak ada cabang, nggak ada franchise ya, setidaknya data yang kami miliki 140 lembaga. Ada yang SD, ada yang TK, ada yang non formal, ada yang homeschooling ya. Dari 140 itu saya lihat tidak ada yang sama. Sistemnya itu nggak ada yang sama itu. Termasuk mungkin berapa persennya yang diambil administrasi atau namanya dokumen-dokumen yang dipakai mana itu beda-beda. Dan jalan tengahnya ini beda-beda. Ya ada yang cenderung idealis banget, ada yang cenderung lari. Contoh misal, ada di daerah Depok. Ya, ada seorang ustadz, dia tuh maisahnya dengan bekerja di luar. Saya harus kerja di luar, saya hanya punya waktu 3 hari. Saya ingin sekolah, ingin punya sekolah. Akhirnya belum mendirikan sekolah, ya, nyewa sebuah rumah, kemudian masuknya cuma 3 hari, sisanya itu libur. Ya. Itu ya juga ada muridnya, ya karena memang saya bisanya itu. Kalau saya harus penuh, terus maisah saya dari mana? Jadi waktu berdirinya sekolah itu, kepala sekolahnya ya beliau, pendirinya beliau, OB-nya juga beliau, ya semuanya, bendaharanya juga beliau, 1 orang itu saja. Nah, sekarang alhamdulillah mungkin 2 orang kemarin saya ketemu, sudah 2 orang. Nah itu contoh jalan tengah. Itu mungkin nggak bisa diterapkan di sini, tapi itu di sana bisa, sesuai dengan kondisi yang mendirikan, yang mengurus. Ini, jadi maka dengan kaidah ini maka insya Allah berapapun prosentasenya metode ini bisa diterapkan sekolah apapun. Ya bahkan sekolah negeri sekalipun insya Allah bisa. Baik. Nah kemudian metode pendidikan kemarin sudah kita bahas juga. Ya, jadi apakah kita memilih ke cenderung pembiaran atau ke cenderung pemaksaan itu mengikuti kondisi ego anak. Ya, kemarin sudah kita bahas kaidah dari Ibnu Taimiyah. Ya. Yang 3 kaidah sosial kemarin itu bisa jadikan pedoman kita untuk di mana posisi kita, apakah menggunakan bahasa hati, lisan, ataukah menggunakan bahasa tangan. Ini metode pendidikannya. Baik, kita bahas pembelajaran alamiah. Dari 82 hadis saya kumpulkan tentang pendidikan anak, ya, tentang pendidikan anak. Disimpulkan dari hadis-hadis ini yang saya kumpulkan dari buku Pendidikan Karakter Nabawiyah, ternyata Rasulullah SAW dalam mendidik anak itu melibatkan anak langsung dengan aktivitas dan peristiwa yang terjadi pada kehidupan nyata, bukan simulasi, bukan tematik. Ini yang Rasulullah lakukan, ya. Mendidik anak dengan melibatkan langsung dengan kehidupan nyata, bukan simulasi, bukan tematik. Ya. Ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Nah, metode pembelajaran inilah disebut dengan at-tarbiyatut tabiiyah. Itu pembelajaran alamiah. Ini alamiah. Ya, yaitu pembelajaran yang mengikuti alur kehidupan nyata yang sebenarnya, sehingga menjadikan semua yang terjadi di dalam proses pendidikan itu jadi media pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana penerapan pembelajaran alamiah itu di sekolah? Di sekolah. Ya. Nah, yaitu di sini ada 2 hal. Biasanya yang di sekolah itu kan semua pembelajarannya itu terencana, kemudian disusun menjadi RPP, ya. Dari RPP nanti dibuat menjadi modul-modul, kemudian dilaksanakan, ada penilaian. Sudah hasil laporannya adalah dari apa yang direncana ini. Itu yang sudah terjadi di sekolah formal. Namun di pembelajaran alamiah itu tidak hanya yang terencana saja. Ada pembelajaran yang spontan, tidak terencana.
tapi bisa menjadi media pembelajaran. Ini bedanya di situ. Ya. Jadi bedanya adalah pembelajaran alamiah itu memanfaatkan semua kejadian di kelas. Itu. Ini bedanya di sini saja. Nah, nanti mungkin ustadz-ustadzah yang sekolahnya sudah formal, yang di situ ada RPP, semuanya sudah terencana, cobalah nanti memanfaatkan yang terjadi, yang di luar rencana, kita jadikan menjadi sebuah media pembelajaran. Nah, yang terencana itu disebut dengan nama kegiatan. Kegiatan yang spontan, tidak terencana disebut dengan peristiwa atau momentum. Project dan momentum, momen. Jadi kegiatan dan peristiwa. Kegiatan itu direncana, peristiwa tidak direncana. Contoh kegiatan. Ini contohnya pembelajaran di kelas yang terjadwal. Nah, sehingga menerapkan pendidikan alamiah di kelas, di sekolah, yang sudah jalan jangan dirubah. Ya sudah, jalan aja, itu anggap saja alamiah. Alamnya seperti itu. Jadi alamnya alam formal. Ya, itu nggak usah dirubah. Ada jadwal matematika, bahasa Indonesia, jalan saja. Ya, jadi mudah sekali, tanpa mengubah sistem yang ada. Jadi pembelajaran kelas yang terjadwal. Sholat berjamaah, ini juga terencana. Bermain bersama, makan bersama, membersihkan lingkungan sekolah, outing, membuat prakarya, dan sebagainya. Ini semua kegiatan terencana. Contohnya ini. Dan jenis kegiatan ini di masing-masing. Ya. Kalau di sekolah masing-masing outing repot, ya nggak usah outing. Kalau di sekolah masing-masing makan bersama repot, ya nggak usah makan bersama. Pokoknya ini disesuaikan sekolah masing-masing. Mana yang memungkinkan membuat kegiatan yang terencana. Seandainya mungkin di sekolah itu hanya pada yang pertama saja, pembelajaran di kelas terjadwal itu saja, ya nggak masalah. Gitu. Adanya itu. Kita nggak boleh pakai kegiatan di luar kelas misal. Repot, biayanya mahal. Ya kalau memang hanya di kelas, kelas saja nggak masalah. Tulis saja satu kegiatannya pembelajaran di kelas yang terjadwal, selesai sudah. Kalau memang adanya itu, jadi betul-betul alamiah. Karena alamnya begitu, alam formal. Kemudian kegiatan yang peristiwa atau pembelajaran yang terkait dengan peristiwa, momentum. Contohnya perkelahian, ya, perkelahian atau bullying. Nah, hari ini kita itu menyebut bullying itu latah, gampang banget itu. Padahal bullying itu ada syarat-syaratnya, dikatakan bullying. Dikatakan bullying itu jika yang pertama dilakukan dari yang pihak kuat kepada pihak yang lemah. Itu pertama. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Ya, itu kedua. Yang ketiga, ada efek entah sakit secara fisik maupun psikis, ya. Kemudian yang keempat, berulang-ulang. Itu baru dinamakan bullying. Itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Adapun yang ketika terjadi sesuatu, empat ini tidak terpenuhi, maka itu dinamakan perilaku tidak baik gitu saja. Bukan bullying. Jadi kita jangan latah, anak saya dibully, padahal kesenggol temannya nggak sengaja kan, yang nyenggol lebih kecil lagi, itu kadang-kadang kita latah itu. Nah ini sebenarnya bullying itu seperti itu. Tapi sekarang setiap permasalahan anak dianggap bullying. Jadi jangan sampai kita latah dengan itu, sebab ada aturan-aturannya dari pemerintah terkait dengan masalah bullying. Kalau perkelahian bisa jadi, tapi belum tentu perkelahian itu bullying. Kemudian tertidur di kelas, ya, ramai di kelas, ini merampas hak teman, rebutan mainan, ya, mogok belajar, ya diem nggak mau nulis, hanya di pojok diam aja itu sambil nangis kadang, tertinggal pelajaran.
kemudian bermain ketika istirahat belajar, memberi makanan tidak sehat, takziah ini juga nggak terencana. Ya kalau takziah direncana, ya nggak mau yang mati. Ya. Menengok orang sakit ini juga spontan, karena juga sakit juga nggak direncana. Merusak barang, ya melayani tamu dan lain-lain. Nah semua ini kan sering kita sebut sebagian besar kan masalah, gitu kan. Maka di dalam pembelajaran alamiah, hal-hal yang dianggap masalah ini, maka kita ubah menjadi maslahah. Itulah inti dari pembelajaran alamiah. Nah kalau kita sudah bisa merubah ini menjadi maslahah, maka yang tadinya kita ngadepin anak di kelas itu stres, kelas kok kacau balau gitu ya, akhirnya menjadi alhamdulillah banyak media gratis di sini. Seperti itu. Nah itu gambaran sekilas tentang pembelajaran alamiah. Terus bagaimana proses pembelajarannya? Ya sebagaimana kurikulum pada umumnya. Ada perencanaan, ya, ada pelaksanaan, ada observasi, dan ada laporan yang nanti ada evaluasi juga. Ya. Nah ini yang mungkin perlu kita perhatikan terkait dengan masalah proses pembelajaran. Nah ini nanti kita urai satu-satu. Ya kita urai satu-satu. Mulai dari perencanaan sampai kepada raport. Nah observasi dan raport itu kan ada pilihan di situ. Lah nanti sekolah itu cocok yang mana, silahkan milih. Kalau perencanaan jelas nanti satu, pelaksanaan juga satu model. Kalau observasi dua model. Observasi manual apa digital, nanti sekolah mau pilih yang mana. Kemudian rapotnya, mau rapot manual apa rapot yang semi digital atau digital, milih yang mana, silakan sekolah itu. Nah ini antara lain terkait dengan prosesnya. Baik kita bahas mulai dari perencanaan. Nah, mulai dari perencanaan. Yang mungkin kalau di umumnya disebut RPP, ya. Kalau kita mungkin RPK, rencana pembelajaran karakter. Ya. Rencana pembelajaran karakter ini cukup dengan satu format, ya, satu form saja. Yang mana di situ ada 40 pilar yang dibagi-bagi sesuai dengan ego tinggi, ego rendah, ego sedang, ya, dibagi terkait dengan introvert, ekstrovert, ya, terkait dengan 6 pilar. Nah, di situ. Nah, kemudian form tadi mengisinya itu dengan mengaitkan kegiatan yang peristiwa yang terjadi dengan 40 pilar karakter nabawiyah. Bisa ulang lagi, form RPP tadi itu diisi dengan cara apa? Mengaitkan kegiatan dan peristiwa dengan 40 pilar karakter nabawiyah, dikaitkan. Tadi sudah kita jelaskan ada 40 pilar, ya. Itu merupakan akhlak mulia dan dasar kompetensi, ya. Dan 40 pilar ini kita buat tabel seperti ini. Nah. Terus tabel seperti ini, kemudian kita mengaitkan peristiwa atau kegiatan yang terjadi. Contoh misal, kita sedang mengajarkan di kelas, yaitu pembelajaran ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu. Disebut ilmu di sini berarti masuk ke warna yang hijau, kuning apa merah? Kuning. Nah, alhamdulillah berarti paham ya. Kuning. Nah, kira-kira pengetahuan akidah ini terkait dengan yang kuning, terutama yang terkait dengan masalah berpikir ya. Terkait dengan berpikir itu ya, berpikir. Itu pilar apa saja? Contoh ya. Oh, ternyata terkait dengan 4 pilar. Karena apa? Terkait dengan pengetahuan kognitif. Sehingga bisa kita katakan ketika kita mengajar akidah, pilar-pilar yang mungkin bisa kita checklist yang terkait dengan pengajian adalah kemungkinan hikmah, cerdas, husnudzon, cerdik, dan firasat. Nah ini, oh berarti nanti ketika saya mengajar pengetahuan akidah, berarti saya fokus pada 4 pilar ini.
kira-kira anak si Fulan A ini Ahmad itu dapatnya apa di antara 5? Oh, ternyata Ahmad dapatnya cuma cerdas saja. Maka kita centang di Ahmad cerdas, nanti diobservasi. Ini pengetahuan akidah. Terus berikutnya pengetahuan matematika. Ya. Ini masuk ke hijau, kuning apa merah? Kuning lagi. Kira-kira matematika ini berapa pilar yang terkait dengan pengetahuan matematika ini? Yaitu ternyata ada 2, yaitu untuk mengasah kecerdasan dan kecerdikan. Nih, 2 ini. Oh, berarti matematika dapat 2 pilar. Nih, dari 40 pilar. Jadi pembelajaran matematika itu baru mendapatkan 1/20 dari pilar yang harus ditumbuhkan semua. Ya. Jadi andilnya matematika itu baru 1/20. Ya. Ini andilnya di situ. Terus berikutnya, hafalan Al-Quran. Al-Quran itu kan ada keikhlasan dalam menghafal, ada memahami yang dihafal, ada yang hafalan saja. Kalau ini hafalan saja, dapatnya hijau, kuning apa merah? Merah. Dapatnya merah, karena hafalan itu di bawah sadar. Ya. Hafalan itu bawah sadar. Kalau menghafalnya masih diingat-ingat itu kuning. Tapi kalau menghafalnya sudah mutkin itu bawah sadar, ya, maka dapatnya merah. Ini antara lain hafalan Quran itu bisa meningkatkan karakter fasih, terutama terkait dengan tajwid. Ya. Bisa meningkatkan kompetisi, yaitu nggak mau kalah dengan temannya. Ya. An-nasat, kerja keras untuk menghafal, azimah, tekad untuk menghafal, wibawa, punya wibawa, aku punya hafalan kok. Ya. Harga dirinya ada, izzah. Terus dia ingin perfeksionis, saya harus mencapai target. Terus kemudian memiliki cita-cita tinggi, ya himmah, ya himmah. Nah ini hafalan Quran bisa mendapatkan sekian pilar. Jadi nanti kalau sedang menghafal Quran, berarti kisah konsentrasinya di sini. Dan nanti nggak semua anak dapat semua ini. Nanti dapatnya apa anak itu? Mungkin dapat ihsan saja, mungkin dapat munafasah saja, mungkin fasokah saja. Itu nanti diobservasi masing-masing anak beda-beda. Tapi kita bisa mengambil kaitannya adalah ini. Terus bahasa Indonesia itu juga bisa mengaitkan dengan hal ini. Yaitu antara lain menjadikan anak itu mudah bercanda karena berbahasa Indonesia yang baik. Ya, menjadikan bahasa itu menjadi pemersatu. Ya. Untuk kerjasama dan menjadikan fasih bicara. Ini bahasa Indonesia. Fasih bicara dalam berbahasa Indonesia. Terus contoh lagi, ngobrol dengan guru. Ya, ini ngobrol. Berarti di luar jam pelajaran. Kadang-kala kita mengenal itu sepele. Lah ngobrol aja kok, nggak ada jadwal, nggak ada laporan dengan pengawas. Kadang-kadang seperti itu kan. Ternyata ini itu faedahnya besar sekali. Kalau ngobrol itu masuk yang hijau, kuning apa yang merah kira-kira? Hijau. Ya. Ternyata dapat semua. Ya. Dapat semua, antara lain bisa menjadikan tawadhu, menjadikan hilm, lemah lembut, santun, menutup aib, kemudian di situ ada saling menyayangi, ada kesabaran, qanaah, masuk di sini semua. Faedahnya banyak sekali. Yang ini tidak didapatkan dari pelajaran-pelajaran yang sifatnya kognitif, akademis, nggak dapat itu. Ini. Kemudian kerja bakti, ya, itu juga dapat banyak hal yang bisa diambil. Kerjasama dengan perasaan, outing bersama, ya. Outing itu bagi anak-anak perlu mikir nggak? Nggak mikir. Yang ada itu bersenang-senang dan berlari-lari. Itu outing bagi anak-anak. Maka dapatnya warna apa itu? Hijau dan merah. Nah, hijau dan merah. Ini outing, ya. Dapatnya banyak sekali. Outing. Nah, terus berkelahi sekarang. Nah, ini ya ini. Kan judulnya tadi mengubah masalah menjadi maslahah. Apa sih faedah berkelahi? Terutama ini ya, saya ambil contoh anak usia 0 sampai 7 tahun. Ya. Di TK ini.
di TK, ya, di TK. Kira-kira perkelahian ini itu dapatnya yang hijau, kuning apa merah kira-kira? Untuk anak TK, anak TK. Nanti kalau untuk anak SMP, SD beda lagi. Ya. Untuk anak TK dapatnya itu merah. Nah, ini. Apalagi memang untuk anak TK itu puncak-puncaknya menuntaskan ego tinggi, kan egosentris kan ya, egosentris. Maka dapatnya merah. Ya. Antara lain ya, banyak sekali ini matematika kalah ini. Ya. Meningkatkan kompetisi. Bisa nggak Pak ya? Ya, ingin menang. Ini ya. Meningkatkan cemburu, bisa. Keberanian, semangat, tekad, wibawa, harga diri, dan cita-cita tinggi ingin menang. Ini ya. Ingin menjadi jagoan di kelasnya. Itu anak TK, dan itu sah-sah saja. Ini, jadi ini jika anak TK. Kemarin sudah kita jelaskan tentang SOP menangani perkelahian anak TK. Jika anak TK berkelahi kayak gini, kita perhatikan selama itu aman. Misal hanya guling-guling di karpet sini misalnya. Maka kita dampingi aja, kita dekati, jangan dibiarkan, dekati saja. Sambil dijaga terus sampai batas aman. Ya. Bukan berarti nanti terus kemudian kita pakai lembar kertas sambil ngobservasi, bukan. Ya, ya, maksudnya bukan begitu, tuh nggak alamiah lagi itu nggak alamiah itu. Ya, itu sudah termodifikasi. Nanti kalau ketahuan orang tuanya ini gimana sih murid apa namanya berkelahi malah dibuat observasi itu kan. Nah, itu. Kita dampingi selama tidak berbahaya sampai selesai. Setelah selesai jangan dibahas, selesai sudah. Itu. Kemudian setelah berbahaya barulah dicegah, ya. Tapi tidak ada penghakiman. Ini untuk anak TK. Sebab anak TK belum tamyiz sehingga mereka belum tahu salah dan benar. Semua anak TK merasa dirinya benar. Ini ya, ini perlu kita ketahui. Maka jangan tergesa-gesa untuk memberikan logika pada mereka. Kamu salah, harusnya gini, itu logika. Nah, anak nggak terima. Maka anak TK jika disalahkan walaupun dia yang salah, dia merasa orang tua atau guru tidak adil kepadanya. Itu yang terjadi. Maka setelah selesai, ada satu anak, kenapa kamu bertengkar? Dia ngejek-ngejek aku. Ya. Maka kita jawab, harusnya nggak boleh ngejek dong, sabar ya, selesai. Itu ketika teman yang satu nggak tahu. Kemudian teman yang satunya lagi di tempat yang lain. Kenapa tadi bertengkar? Wah, dia nyebelin, ya. Sukanya minta jajan kepada saya. Gitu kan. Jadinya ya saya ngomong sama dia, kamu sukanya minta-minta. Ya harusnya nggak gitu dong, nggak selesai, sudah. Jadi jangan tergesa-gesa langsung melogikakan dengan ilmu. Gitu ya. Wah, nanti sampai besar dia akan berkelahi terus. Ada namanya fitrah perkembangan, itu ada fase-fase gitu kan. Ini fasenya demikian. Sekali lagi, anak bukan kertas putih yang kosong. Nih. Jadi itu antara lain. Nah, kemudian kita menceklis observasinya kapan? Ya nanti setelah kita longgar. Bukan ketika itu, ya. Ketika longgar, kita mungkin waktu istirahat atau pulang sekolah atau mungkin sepekan sekali lah kita kemarin hari Kamis itu si fulan A sama B berkelahi. Kayaknya si fulan A itu dapatnya ini, si B dapatnya ini, beda kan itu ya. Tapi secara umum yang bisa diambil semua ini, ya. Mungkin si A dapatnya hanya munafasah saja, si B mungkin dapatnya hanya izah saja, gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini baru namanya mengaitkan. Terus kemudian ini, mohon maaf ya, ini nanti juga masing-masing daerah, masing-masing sekolah akan beda-beda. Karena apa? Karena budaya sekolah itu juga beda-beda. Jadi ini contoh saja, contoh. Terus contoh lagi, anak TK tertidur. Anak TK tertidur. Yang tertidur anak TK ini. Atau mungkin anak yang sudah besar, tapi punya hutang pengasuhan. Berarti kan seperti anak TK kan. Nah, tertidur. Apa sih yang bisa kita ambil faedah dari tertidurnya anak? Terus sekarang misal kita bicarakan yang umum terjadi. Biasanya kalau anak tidur kita suruh apa? Wudhu, gitu ya.
kerennya kan wudhu, gitu kan. Ayo wudhu sana dulu. Setelah mereka berwudhu, apakah habis itu konsentrasi? Tidak. Ya. Sehingga kalau kita istilahnya menyuruh berwudhu, itu justru malah kita nggak bisa mengambil banyak faedah. Satu sisi kadang anaknya malah merasa kadang tersinggung, ya. Atau merasa nggak suka, merasa dirinya itu dipermalukan, gitu kan. Maka kita ambil faedah, ya sudah, kalau memang masalahnya dia tidak dibangunkan, biar dia tidur. Karena mungkin bisa mengambil banyak faedah, antara lain anak tidur itu bisa menguatkan sifat tawadhu. Ya, tawadhu, mohon maaf. Ya, anak tertidur itu bisa meningkatkan sifat tawadhu. Nah ini, anak tidur itu pasti anak itu diam, ya, asomtu. Ya. Anak tidur itu pasti dia itu jujur, ya. Gak ada anak jujur apa tidur itu bohong, ya. Ya, anak tidur itu pasti dia bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik, ifah. Kemudian bisa juga menguatkan sifat qanaah, sabar, ya, menjaga rahasia, ya. Ini adalah yang bisa diambil dari tidur. Ini sehingga ketika bangun tidur dia nyaman, emosinya menurun, biasanya begitu. Terus berikutnya, rame di kelas, ya, rame di kelas, suaranya gaduh, ya, suaranya bersaut-sautan, ya. Biasanya kita lakukan apa? Ayo, adabnya menuntut ilmu, ya. Ini kemudian kita mengeluarkan hadis. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka belajar tenang sehingga burung hinggap di kepalanya saja nggak terganggu. Ayo tenang, contoh itu sahabat. Diam mereka, diamnya karena gurunya melotot. Nih. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengambil faedah peristiwa yang sebenarnya masalah ini? Kita ambil faedahnya untuk pembelajaran karakter. Ingat tadi bahwa setiap anak itu memiliki bakat. Dan bakat anak karena mereka itu nggak tahu dan nggak punya dosa, sehingga kadang-kadang sering menyimpang. Gitu tadi. Nah, maka ramenya anak bisa kita ambil faedah, antara lain. Rame itu bisa menguatkan fasohah, fasih dalam bicara. Itu yang pertama. Kemudian bisa menguatkan ta'awun, kerjasama untuk rame, itu ya. Kalau nggak kerjasama nggak jadi rame, ya. Kemudian bisa meningkatkan canda, bisa meningkatkan nasihat. Kamu jangan gitu, rame-rame terlalu keras. Loh, kamu kok nyenggol saya sih, itu nasihat, gitu kan. Nah, kemudian bisa meningkatkan ulfah, yaitu bersatu, ya, bersatu untuk rame. Kemudian bisa menyebabkan rohmah, berkasih sayang untuk rame. Ini. Karena bagi anak rame itu bukan penyimpangan. Dan secara asal mereka rame kan tidak melanggar syariat sebenarnya kan, ya, nggak dosa kok, kan. Nah ini, maka kita ambil faedah di sini. Ya, rame itu ternyata bisa diambil banyak faedah. Terus kemudian sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu caranya seperti ini, anak-anak. Nanti ketika sholat berjamaah ada yang rame. Setelah sholat nanti akan Ustadz suruh membersihkan WC, jumlahnya ada 5. Lalu mereka tertib semua, nggak ada yang ramai. Kalau model begitu dapatnya apa? Merah, kuning, apa? Hijau. Merah, kuning, apa? Hijau. Yang kondisi mereka itu sholat karena takut kepada gurunya. Dapatnya apa? Warna merah. Merah. Ya, merah. Karena apa? Iya, tekanan. Kemarin kan ada roja, mahabbah, roja dan khauf. Khauf itu ada di merah sini. Jadi mereka hanya tertekan, dapatnya fisik saja, ya. Dapatnya refleks saja, bawah sadar. Terus kemudian, jika metodenya seperti ini, anak-anak nanti yang sholat berjamaah akan mendapatkan hadiah berupa bintang dari ustadz atau ustadzah. Akhirnya mereka rajin sekali dengan harapan nanti setelah selesai sholat dapat bintang, ya. Karena di sekolah itu ada namanya nanti yang dapat bintang paling banyak nanti akan diumumkan ketika
waktu upacara atau apel gitu ya. Oh ini anak hebat, dapat banyak bintang. Akhirnya mereka berebut untuk mendapatkan bintang dengan sholat tidak ramai. Nih. Nanti dapatnya yang mana ini? Kuning, yaitu hanya harapan saja. Rojak namanya, dapatnya kuning saja. Hitung-hitungan untung rugi, gitu ya. Ada kerjasama dengan guru, aku dapat bintang, guru memberikan bintang, murid syaratnya adalah tidak rame. Itu sudah bahasa bersyarat namanya, bahasa bersyarat. Nah sekarang kalau kemudian sholat berjamaahnya, anak tidak perlu disuruh, ya mereka sholat berjamaah karena sadar, ya, karena mereka mencintai gurunya dan otomatis gurunya mengarahkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka sholatnya dengan benar, ya, pengetahuannya, memahami makna yang diucapkan, ya, memahami gerakannya. Sujud itu saya harus bagaimana, saya baca Al-Fatihah itu maksudnya apa, sama gerakan sujud dan hafalannya itu, gerakan sholatnya dan hafalannya itu benar. Maka kalau sudah demikian pelaksanaannya, dapatnya apa kira-kira? Semuanya, ya, semuanya, ya, semuanya dapat. Maka inilah amalan yang paling utama adalah sholat, karena bisa mendapatkan semuanya, semuanya dengan dasar ikhlas, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan dengan benar pengetahuannya, ya, paham yang dilakukan dan dia gerakannya, hafalannya benar. Ini luar biasa, ya, inilah ideal banget. Dan sepertinya lembaga yang ideal pun hari ini untuk mendapatkan ini masih susah, walaupun ada 1-2 anak yang demikian. Tapi secara umum kita masih sekedar mendapatkan kuning dan merah biasanya itu. Masih sekedar iming-iming, bahkan hanya dapat merahnya saja. Nih. Nah, contoh lagi misal ketika sholat ini. Ketika anak sholat, tanpa adanya guru, rame. Kemudian guru ingin menjadikan sholat tertib, akhirnya anak itu diselipkan di antara soft orang dewasa. Ini orang dewasa, ini anak, orang dewasa, anak diselip-selip, sehingga mereka nggak berkutik. Kalau pengen canda dengan temannya harus melewati yang orang dewasa di sebelahnya atau guru di sebelahnya, sehingga mereka tertib. Cara seperti itu kan sering dilakukan ya. Itu dapatnya apa kira-kira? Merah saja, merah saja. Ini pemahaman kita lah, ingin mengetahui bagaimana kejiwaan anak terkait dengan apa yang kita lakukan. Kita dapat merah saja. Itu sama seperti kita menginstal robot untuk melaksanakan gerakan sholat. Itu sama persis. Sama persis itu, ya. Nah kalau kita mungkin memberikan rojak harapan, mereka melaksanakan karena harapan itu nanti seperti melatih hewan sirkus, benar. Diberi harapan. Hewan sirkus kan kalau benar dikasih makanan, kalau salah dipukul, ya. Persis itu, benar. Diberi harapan, ini kamu mendapat hadiah. Jadi kalau kita masih memberikan poin-poin, itu bagai melatih hewan sirkus. Tapi kalau hanya ditakut-takuti, bagikan robot, gitu. Itu di situ. Nah ini terkait dengan sholat. Nah akhirnya dari semua ini, Ustadz dan Ustadzah semuanya, semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di rumah, di kelas, di lingkungan masyarakat, dan manapun, adalah media yang sangat efektif bagi belajarnya anak. Kegiatan yang terencana ternyata hanya efektif untuk menumbuhkan pengetahuan dan amalan, hanya di kognitif dan psikomotor, ya. Sedangkan kesadaran itu banyak tumbuh dari peristiwa yang tak terencana, seperti itu. Ini yang terjadi seperti ini. Maka kalau hari ini, ya, ini terkait dengan masalah, kebanyakan masalah kita hari ini. Banyak sekali anak-anak hari ini itu yang pinter-pinter, terampil-terampil, tapi kesadarannya tidak ada. Maka antara lain kalau kita ingin praktekkan di sekolah, persekolahan ya bukan rumah ya, ya modelnya dengan ini. Kita memanfaatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk pembelajaran. Itulah justru akan menumbuhkan kesadaran anak. Ini antara seperti itu kaidahnya. Nah, sekarang bagaimana mengisinya? Contoh ini adalah
cara mengisi RPP. Nah, ini rencana ya. Makan bersama. Nah, makan bersama. Kita bayangkan makan bersamanya modelnya bagaimana? Apakah pakai nampan besar atau mungkin bersama-sama tapi piring sendiri-sendiri, ya? Itu bisa kan? Ya. Atau makan bersama tapi dibuat kelompok-kelompok. Nah, itu nanti tergantung sekolahnya. Contoh misal ini makan bersama yang satu nampan misal, satu nampan besar. Maka di situ tuh ada film santun. Ya. Oh, berarti dengan makan bersama kita bisa melatih anak untuk santun. Kemudian anak tidak tergesa-gesa, ya. Ya, kemudian amanah, ya. Melaksanakan amanah. Ya, ini makan bersama itu kan janjian kan, janjian, maka memenuhi janji itu adalah amanah. Kemudian al-isar, mendahulukan temannya, ya. Jadi tangannya nggak kemana-mana, gitu kan. Ini. Kemudian bisa menumbuhkan saling kasih sayang atau penuh cinta. Kemudian qanaah, ya sudah dapatnya ini, wah sana itu dapatnya paha ya, di sini cuma sayap gitu kan ya. Itu nggak bisa terus kemudian narik-narik, itu harus qanaah, terima apa adanya. Itu perlu dilatih kan, nggak mungkin bisa sama rata kan itu. Nah, jadi banyak hal ya bisa kita ambil di sini, sifat malu dan sebagainya. Nah, ini pun juga mengikuti kondisi lembaga masing-masing, kondisi kelas masing-masing. Ini contoh makan bersama. Contoh lagi, sholat berjamaah. Ya harapan kita semua dapat, harapan kita, gitu ya. Walaupun nanti mungkin ketika pelaksanaan dapatnya mungkin hanya beberapa, tapi ini kan rencana kan, ya rencana. Terus lagi misal berkelahi, ya, oh ternyata bisa diambil berapa faidah di sini. Nah, nih berkelahi. Terus kemudian rame di kelas, kemudian mengunjungi tokoh masyarakat, dan ini contoh RPP-nya seperti ini. Contoh, jadilah RPP. Ini adalah pedoman kita ketika kita bingung ini karakternya apa sih, kita bisa buka ini, contekan mas ya. Ini berkelahi itu apa ya pilarnya? Oh, contek aja lihat, oh ini, gitu kan. Ini hanya membantu kita ketika observasi nanti. Ya. Setelah RPP jadi, ya, ini bisa jadi 2 lembar, atau selembar, atau 3 lembar, ya, sesuai dengan rencana masing-masing guru yang membuat. Nah, kolom paling kiri itu banyaknya kegiatan atau peristiwa, disesuaikan waktu selama 1 semester. Ya, ini per semester, ini per semester. Kemudian diusahakan jumlahnya itu sama rata. Jika tidak bisa, setidaknya tidak ada jumlah yang 0. Kalau ada jumlah yang 0, itu pertanda bahwa karakter ini tuh nggak disinggung sama sekali, gitu kan, ya. Padahal harus tumbuh pada diri anak, gitu. Ya, jadi itu disusun yang terencana maupun tidak terencana jadi satu. Ya, jadi saya ulang lagi, ya di sini itu yang kegiatan atau peristiwa terencana maupun tidak terencana jadi satu, bukan dipisah-pisah, gabung jadi satu. Terus setelah RPP, ya, maka dibuatlah lembar pelaksanaan, ya anggap saja modul, ya, modul pelaksanaan. Nih, contohnya seperti ini. Ya, sebagaimana kalau kita lihat di kurikulum tematik itu, yang kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka masih tematik, itu ada seperti ini. Tujuan kegiatan, temanya apa, materi pelajarannya apa saja, ya, kemudian pembelajaran ibadahnya apa, ya. Jadi kan kemarin tadi 1 pilar itu kan mengandung akidah, ibadah, akhlak dan bakat. Itu harus masuk di sini. Saya mengajarkan makan bersama yang terkait dengan akidah apa sih? Ini akidahnya ini. Allah itu Maha Pemberi rezeki, bersyukur kepada Allah itu akidah. Kemudian ibadahnya tata cara makan, bacaan bismillah, bacaan hamdalah, fikih muamalah dan sebagainya. Kemudian adab dan akhlaknya ini ada sampai 27, karena rencana tadi kan 27, ya, 27 pilar. Bentuk kegiatannya kita urai, alat bahannya apa,
langkah kegiatannya apa, dan seterusnya. Ini contoh dari modulnya pelaksanaan pembelajaran. Kalau kita buat bentuk kegiatan sampai langkah-langkahnya bisa panjang banget, berhalaman-halaman itu. Kalau memang kita ingin lengkap. Nah, setelah kita buat seperti ini, meskipun guru itu walaupun buat kayak gini hanya formalitas, jarang kemudian ketika di kelas bahwa ini urutannya itu jarang sekali kan. Nah, ini tujuannya dibuat seandainya nanti mungkin kita pindah tempat mutasi, ini bisa dipakai oleh guru lain, sehingga nggak ngajari lagi, gitu kan. Ini loh metodenya kayak begini, gitu kan, ya. Itu maksudnya begitu, ya, data sebagai dokumen. Setelah itu kemudian mengobservasi. Nah, setelah dilaksanakan maka observasi. Ada yang manual, ada yang digital, ya. Dipilih mana yang manual, mana yang digital. Contoh observasi manual, ya. Observasi dilakukan dengan lembar kertas, ya. Observasi dapat dilakukan boleh guru, orang tua, guru atau orang tua, guru dan orang tua itu bisa. Ini observasi manual. Nah, ini lembarannya kayak begini. Nah, lembarannya kayak begini. Jadi kolom pada kiri itu kolom pilar. Satu lembar, satu anak. Ya, ini. Satu lembar untuk satu anak dan untuk satu semester. Maka kalau ternyata nanti kolomnya kurang, bisa ditambahin lagi. Bisa terpanjang. Ini kan saya buat seadanya sesuai dengan lebar ini, lebar kertas. Lebar kertas. Nah, ini satu lembar untuk satu anak, ya. Kemudian observasi dilakukan dengan memberi tanda centang, bisa dilakukan harian, pekanan, bulanan, semesteran. Jadi yang sudah menerapkan itu ada yang tiap hari, setiap selesai mengajar dia checklist, ya. Apa tadi, mumpung masih ingat, gitu kan. Ada yang setiap pekan sekali, ketika libur di rumah itu baru sempat dia checklist, gitu kan, ya. Ada yang setiap bulan sekali, ya. Itu melakukan. Ada yang bahkan yang semester sekali, itu pakai firasat harus tajam banget, gitu kan. Nah, ini bisa seperti itu. Nih. Contoh misal cara observasinya, ya, ini ada sebuah video bagaimana cara mengobservasi sebuah kejadian, kegiatan atau peristiwa. Ini ada sebuah peristiwa. Nah, ya, gitu ya. Saya ulang lagi. Ada sebuah peristiwa, mari kita observasi pilar apa yang bisa dikaitkan dengan peristiwa ini. Nah, baik. Caranya yang pertama, ini masuk ego tinggi. Bener ya, ego tinggi ya? Ya. Pakai firasat. Ini ya. Ini masuk ego tinggi ini. Nah, ego tinggi. Masuk introvert apa ekstrovert? Ya. Introvert apa ekstrovert? Ekstrovert. Dia berani menatap orang, berani ngomong sama orang lain. Nah, maka tipe dia adalah mempengaruhi. Baik. Setelah ini kita kaitkan dengan struktur jiwa tadi, ya. Jadi mempengaruhi kan di atas kan? Nah, mempengaruhi ini ada apa saja di sini? Oh, berarti dia di sini ada as-sajaah, berani ngadepin orang. Oh, berarti dia di sini ada al-fasohah, fasih, ngomong, ya. Entah ngomongnya apa tadi saya nggak tahu, ya. Ya, kira-kira ngomongnya apa tadi itu? Atau itu yang ya itu ya. Iya, ngagetin itu ya. Ini kayaknya orang Sumatera ya ini ya. Ini. Kemudian an-nasihah, kamu jangan gitu, kaget saya, itu kan ya. Jadi itu kan, ini nasihah. Oh, berarti dengan kejadian ini ada 3 pilar. Nah, kalau ini berulang, ya kita checklist. Tapi hanya kalau sekali, itu berarti bukan bakat. Atau nggak apa-apa, setiap kejadian kita centang. Nanti berkali-kalinya kan dengan banyak checklist tadi kan. Jadi
Walaupun ini sekali kejadian checklist saja nggak masalah. Ya. Jadi setiap kejadian checklist. Nah, maka di kejadian ini ada 3 pilar yang bisa kita centang. As-sajaah, fasohah, nasihah. Ini. Sehingga untuk Zainab ini, anggap saja namanya Zainab ya. Dia kelas 5, centang yaitu ini. Sajaah, nasihah, sama fasohah. 3. Ini satu peristiwa. Sampai nanti terjadi peristiwa pada Zainab lagi. Ya. Mungkin entah hari keberapa, ini terjadi 1 semester ya, observasi 1 semester. Ternyata ada lagi pekan depan, dia masih berani lagi dengan peristiwa yang lain, kita checklist. Ternyata di hari berikutnya lagi, dia pernah bermimpi, dia pengen sesuatu, ya, aku pengen membeli bunga. Ternyata dia nabung, ya. Saya nggak jajan selama 1 pekan untuk beli bunga, oh berarti dia himmahnya tinggi, keinginannya kuat. Ya, keinginan kuat di sini. Nah, kemudian lagi mungkin dia punya harga diri ya dalam peristiwa tertentu. Nah, dan terus kita checklist setiap peristiwa itu pada diri Zainab. Nah, terus contoh lagi. Nah, ini kejadian, anggap saja ini kejadian di luar kelas misalnya. Nah, ini kira-kira ego rendah. Nah, introvert apa ekstrovert? Introvert. Nih, jadi ada 2 di sini ya, ego rendah dan ego sedang. Kemarin sudah kita bahas ya tadi malam. Ini 2 ini. Nah, karena ada 2, yaitu dia berperasaan dan berpikir, sehingga kita kaitkan dengan 2 pilar ini. Nah, 2 pilar ini. Nah, disinilah kita bisa ambil antara lain pemalu, ya, malu kan dia itu. Nah, kemudian dia itu qanaah, ya. Kemudian dia itu cerdas. Apalagi kira-kira di sini? Ya, anggap saja 3 inilah, anggap saja 3 ini. Sehingga kita mendapatkan 3. Nah, berarti masuklah 3 itu ke dalam, namanya tadi siapa nama dia? Namanya Ahmad Muslih. Ya. Ahmad Muslih ternyata dapat 3. Nih. Centang, sini ada 3 ini. Dah. Akhirnya selama 1 semester, semua anak terobservasi. Semua anak terobservasi. Dari yang terencana maupun tidak terencana, jadikan 1. Akhirnya dapatlah hasil. Ya. Dapatlah hasil. Jumlah ini adalah merupakan jumlah checklist yang kita dapat. Kalau ternyata kolomnya kurang, kita tambah lagi nggak apa-apa, kan? Lebih banyak nggak masalah. Oh, ternyata habis kolomnya, tambah lagi nggak masalah. Ini adalah jumlah aktivitas yang dalam 1 semester. Ini. Jadilah hasil observasi manual. Terus bagaimana cara mengolah data ini? Cara mengolahnya, cara yang pertama, pernah lihat iklan Oreo gak? Diapakan? Diputer, diputer, maka setelah diputer begini jadi apa ini? Jadi grafik. Nah, jadi grafik ini. Nah, jadi grafik. Nah, ini putar jadi grafik sudah. Nah, terus apa fungsi grafik ini? Tadi malam sudah dibahas kan? Yang tinggi-tinggi itu adalah bakat. Gampang ya? Ya, yang tinggi-tinggi itu bakat. Sehingga anak ini bakatnya itu al-muzah, himmah, nasyat, anah, haya, ihsan. Contoh ini. Ya. Sedangkan yang rendah-rendah ya, itu adalah kelemahan. Ini. Sehingga kelemahan anak ini adalah ini. Mengapa kita ambil bakat dan kelemahan? Bakat tadi itu cenderung ifrat, kelemahan cenderung tafrid. Itu. Jadi masing-masing punya bahaya di sini. Punya bahaya ini. Yang bakat cenderung ifrat, yang lemah cenderung tafrid.
Nah, sehingga didapatkan bakat dan kelemahan. Nah, ini hasil observasi manual. Ini ya. Nih, ketemu hasil seperti ini. Terus observasi digital sekarang. Nah, ini qadarullah nggak ada internet ya. Jadi observasi digital itu lewat Google Form, ya. Lewat Google Form. Bisa diisi oleh guru, orang tua, guru atau orang tua. Ya, lewat Google Form. Nanti Google Form-nya itu masing-masing bisa lihat, bisa buat sendiri-sendiri. Ya. Ini contohnya seperti ini, contohnya. Diisi, di situ ada pertanyaan-pertanyaan sebagaimana kalau kita buka Google Form. Nah, setelah itu baru rapot sekarang. Ya, jadi itu Google Form-nya sudah di awang-awang, ya di bawah oleh Maya. Ya. Ini kalau yang laporan tadi seperti itu. Sekarang laporan. Saya ulangi lagi. Ini pilihan ya. Kalau misal sekolah Ustadz Ustadzah itu pakai yang manual, ya silahkan manual. Mau pakai dua-duanya ya silahkan, terserah gitu kan. Ini mau pakai ini juga boleh. Jadi pilihan nanti mana yang cocok, maka saya buat alternatif-alternatif. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Terus berikutnya raport. Ya. Laporan ini. Model raport itu ada manual, semi digital, ada 3. Ya. Ada 3 model raport. Itu juga nanti pilih mana yang cocok. Jadi kalau di sini ada pilihan, ya silakan. Tadi kaidahnya malah yutraku kuluh, la yutraku juluh. Mana yang bisa diambil gitu saja. Gitu. Contoh raport manual. Ya. Raport manual itu dibuat, raport yang sudah ada biasanya kan ada kolom catatan untuk orang tua. Biasanya ditulis siapa itu? Belajar yang rajin, ya, semangat belajar, tingkatkan prestasi itu kan. Dibaca nggak kira-kira oleh orang tua itu? Ya ini yang mungkin jadi orang tua itu kan. Dibaca nggak itu kira-kira? Ya dibaca tapi sambil lalu gitu aja kan ya. Ah ini paling formalitas gitu kan ya, daripada kosong gitu ya. Nah itu diisi ini aja Ustaz. Diisi ini nanti kita terangkan ke orang tua, maksudnya apa ini? Ya itu kan. Ya, diterangkan ke orang tua. Ini diisi ini. Itu paling sederhana. Nah, kira-kira seandainya ini dilaksanakan di negeri bisa nggak Ustaz? Bisa. Observasinya nggak usah pakai RPP macam-macam, cuma yang terjadi aja observasi itu aja. Nggak usah pakai rencana, nggak usah pakai apa-apa, langsung observasi saja. Bahkan itu tidak mengganggu sistem yang ada. Ketika Ustadz mungkin akhir semester, bayangkan aja itu kan akhir semester kan, tidak usah checklist, langsung angka-angka Ustadz, itu boleh. Gitu. Tadi kan ada lembar ini, maaf saya ulang lagi ya. Ini observasi ini kan ya. Ini seandainya diterapkan di sekolah negeri, itu nggak usah pakai checklist Ustadz, langsung angka-angka. Si Ahmad ini kayaknya alfasokahnya sekian deh, kayak kita ngisi tafsir.com gitu ya. Di situ aja, langsung itu bisa. Nih. Mudah insya Allah. Nah ini raport manual. Nah, nih terus kemudian raport semi digital. Ya, ini juga pilihan. Masukkan jumlah hasil observasi tiap karakter tadi ke sheet input di aplikasi raport. Ada aplikasinya. Hasil raport dapat dilihat pada hasil raport. Konversikan ke PDF, cetak dan bagikan orang tua. Itu. Jadi tetap tapi raport formal terus jalan saat. Ya, raport formal jalan sebagaimana yang sudah ada lah. Ya, nggak usah diganggu gugat. Ini contoh aplikasinya ini, Saat. Nah, bentar tunggu sebentar kita loading sebentar ya untuk membuka aplikasinya berupa program Excel. Nah ini seperti ini. Bisa Ustaz, sangat bisa Ustaz, jangan khawatir. Ya, sangat bisa. Nah ini contohnya, ini kok gambarnya, minta untuk digeser sedikit ya, diputar. Ya, atau biar besar tapi geser aja Ustaz. Ya biar besar geser aja Ustaz. Ditengokkan. Nah begitu. Nah.
Jadi nanti yang lembar observasi tadi dimasukkan sini Ustaz, manual, masukannya manual. Oh 15 ini, atau mungkin Ustaz nggak usah pakai lembar tadi, langsung di sini bisa Ustaz, sambil bayangkan anaknya pakai firasat itu ya. Ini langsung diisi sampai 40 di sini. Nah, sampai 40. Setelah sampai 40, ya langsung jreng jadi Ustaz. Nah, ini hasilnya. Nah, otomatis Ustaz. Ustaz nggak usah macam-macam, langsung jadi Ustaz. Namanya juga sesuai dengan itu. Itu Ustadz mau pakai rentang 0 sampai 15, rentang berapapun. Mau pakai rentang 1 sampai 10, mau sampai 20, mau rentang sampai 100, terserah. Yang mudah yang mana. Sebab ini sistemnya sistem perankingan Ustadz. Ya. Jadi rentangnya bebas. Ya, mau ranting 100, jadi yang di Fasir Bakat ranking sampai 100, itu ya pakai aplikasinya ini Ustadz. Sama. Jadi algoritmanya sama. Jadi rentangnya mau pakai 10, mau pakai 5 aja boleh Ustaz. Cuma kalau 5 nanti kurang akurat ya. Misal sesuai, tidak sesuai itu aja kan. Itu juga bisa, tapi kurang akurat. Maka makin banyak rentang makin lebih akurat. Kalau menurut pakar statistik begitu kayaknya itu ya. Maka karena Google Form itu di Google Form itu hanya sampai 10 kalau nggak salah. Maka kalian pakai 10 ya, pakai 10 saja. Ya, karena memang adanya Google Form begitu. Kalau di Google Form itu ada sampai 100, kamu pakai 100. Nah, ini hasilnya demikian. Ini nanti di sini banyak orian kayak di tafsirbakat.com saat ini. Nah, ini ya. Ini pakai tafsirbakat.com. Persis ini hasilnya sama. Nah, gaya belajar sampai kepada bahasa hati ya. Nah, nanti yang kita kopikan itu yang gambarnya saja Ustaz, ini penjelasannya nggak usah untuk kita, biar nanti kita kelihatan keren Ustaz. Ngerti ya, itu ya. Ini kan sebenarnya contekan kita Ustaz untuk menjelaskan orang tua dengan gambar ini. Nah, ini yang dikopikan, yang dibagikan itu gambar pertama saja. Ini, ya. Sebenarnya Ustaz langsung di tafsirbakat.com bisa, tapi kan nggak keren Ustaz. Kalau ini kan mungkin orang tua ngisi, tahu-tahu ada hasil itu kan. Tapi kalau orang tua ngisi tafsirbakat.com, lah ini aplikasi gurunya cuma menunjukkan link aja kan. Tapi kalau kemudian kita orang tua mengisi di Google Form misal, kemudian kita input di aplikasi ini, itu kan lebih terkesan Ustaz. Ternyata yang punya aplikasinya cuma gurunya. Ini untuk mengikat orang tua, istilahnya dari orang tua itu bergantung untuk bertanya kepada gurunya. Ini adalah semi digital. Ya. Terus selanjutnya ya, raport digital Ustaz. Ini yang kami pakai. Masukkan hasil observasi digital pada spreadsheet digital pada Google Form ke dalam aplikasi raport. Jadi tadi guru orang tua, ini cerita saya sendiri ya, di kami, raport kami itu yang bikin orang tua. Kenapa kami mengambil model itu? Ya. Sebab ketika orang tua datang ke kami, ya, Ustaz, saya titip anak saya, minta tolong deh saya dibantu dididik di sini, kan? Kan seperti itu kan biasanya kan? Nah. Terus kemudian setelah menyerahkan seperti itu, biasanya kita kan, baik Pak, mohon dukungannya, mohon doanya agar kami mampu mendidik anak Bapak. Baik. Nah, setelah dididik 1 semester, akhirnya kan kita bilang sama orang tua, Pak, Bu, ini anak sudah saya didik semampu kami, sebisa kami, semaksimal mungkin. Sekarang ini hasilnya bagaimana, dilihat, gitu kan? Akhirnya orang tua ngisi Google Form, gitu kan? Nah, nanti hasil itu ada di spreadsheet. Nih, hasilnya di sini spreadsheet. Nah, ini muncul di sini nanti. Nih. Kemudian hasil ini, misal kita lihat namanya Fatan misalnya, Fatan. Kita copy di sini. Kita copy ya, Fatan ini. Kita copy dari spreadsheet di Google Form. Ctrl C. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke aplikasi. Nah, masukkan aplikasi. Nah, aplikasinya ini.
Nah, tinggal copy paste. Ini kan namanya Zaki ini ya. Kita coba apakah ini Zaki. Jadi hasil rapot Zaki kan ini Zaki. Ini rapotnya ini. Ini Zaki ya. Kemudian di sini ada juga hasil rapot bakat. Ya, ini juga Zaki. Nah, ini Zaki. Nah, sekarang kita masukkan di sini Fatan tadi. Coba ini kata copy paste ya. Di copy paste aja. Nah, Fatan. Apakah berubah jadi Fatan? Ya. Ternyata berubah, ya. Dan di sini Fatan semua di bawah nanti itu, ya. Ini diprogram Fatan semua di sini. Nah, Fatan semua. Jadi tinggal copy paste saat ini. Kemudian rapot bakatnya juga di sini juga Fatan, ya. Di bawah juga sini Fatan semua otomatis. Nah, ini. Nah, kemudian ini di-convert menjadi Google PDF. Nah, dan bagikan. Tapi rapot formal tetap jalan, nggak terpengaruh Ustaz. Bahkan Ustaz nggak ada observasinya siapa? Orang tua. Enak banget Ustaz. Itu di kami begitu. Jadi guru itu RPP nggak bikin, ya rapot nggak bikin. Cuma ketika ngeprint ini bagikan orang tua deg-degan gitu. Kan orang tua ada yang menilai anakku masih kayak gini gitu kan. Ini kan tergantung orang tua kan. Nanti orang tua komplain biasanya, Ustaz, ini gimana sih anak saya masih jelek kayak gini karakternya gitu kan. Itu kan karakter yang rapot di sini kan kelihatan. Nah, ini hasilnya ini. Ini yang bakat ya. Kemudian ini mohon maaf lah, ini rapot karakternya ini. Nah, ini coba saya perbesar coba. Kalau bakat mungkin orang tua nggak komplain, tapi yang komplain di sini. Ya. Karakter imannya bagaimana? Ini akidahnya bagaimana? Bahasa hatinya, kemudian di sini karakter belajarnya bagaimana? Kan ketahuan semua gaya belajarnya apa. Ini di sini rumus semua nih, Ustaz. Ini rumus. Nah, ini rumus semua di sini, sehingga otomatis. Nah, ini rapot karakternya, kemudian ini ada rapot bakatnya di sini. Nah, ini cara penerapannya seperti ini, sehingga kesimpulan saya pribadi, Ustaz, model sekolah apapun insya Allah bisa. Cuma mau pakai yang mana? Kalau yang ini tadi kan gampang banget, orang tua aja, dan orang tua nggak mengeluh kok ngisi kok, ada 76 pertanyaan gitu. 76 pertanyaan sambil masak aja bisa klik gitu aja. Tahu-tahu nanti rapotnya jadi. Itu dilampirkan di rapot formal yang sudah ada, Ustaz. Kalau di kami ya rapotnya ya ini tadi, nggak ada yang lain, Ustaz. Rapot dari PKBM itu dikasihkan setelah lulus, Ustaz. Setelah lulus diberikan. Jadi rapotnya murni itu tadi kalau di kami. Jadi mudah sekali. Namun kalau mungkin di sekolah formal kan tetap angka-angka itu itu rapot yang dari dinas tetap harus ada. Jadi ini untuk lampiran saja. Silahkan nanti Ustadz dan Ustadzah mau pakai yang mana, ya inilah metode pembelajaran alamiah sampai ke penerapannya, sehingga semua kejadian yang itu merupakan spontanitas yang kita anggap masalah, bisa kita ubah menjadi maslahah. Itu intinya di situ. Nah, sebagai penutup ini ya, sebelum nanti sesi tanya jawab, ya, break dulu tadi. Ya, 5 menit ya. Ya, ini micro teaching lah, istilahnya micro teaching biasanya kan ngajar di depan kelas ya. Micro teaching kita itu ngamatin anak ini ya, ngamatin anak ini. Coba ini kira-kira dapat pilar mana ini kira-kira dengan anak seperti ini ya. Ya. Ini di counter ini. Ya. Coba ini micro teaching ya. Micro teachingnya begini, kira-kira dapat pilar apa ini? Langsung bayangkan saja. Ayo, kira-kira dapat apa dari 40 tadi?
Walaupun Ustadz nggak hafal, sebut aja yang terkilas. Berani, betul. Ya. Termasuk kepo nggak ini? Ya, kepo itu al-himmah maksudnya. Al-himmah berani. Secara umum ego tinggi sedang apa rendah? Tinggi. Ya, tingginya introvert apa ekstrovert? Apa? Ekstrovert dan introvert kalau nggak salah itu. Iya, dua-duanya ada. Nah, nanti kita bisa ambil di situ. Bayangkan bahwa oh introvert itu ego tinggi apa saja, yaitu himmah, berani, itu apa lagi? Kreatif ya kreatif ya. Itu banyak bisa kita ambil. Nah, ini contoh micro teaching seperti itu. Nah, baik Ustaz, mungkin ada pertanyaan bukan hanya yang materi penerapan ini, sebelum nanti kita bahas recovery ya. Materi yang lain dari kemarin silahkan ditanyakan, atau mungkin ada yang baru datang hari ini ingin bertanya lagi, enggak apa-apa, kita murojaah sambil mengulang kembali, tidak masalah. Ya, baik, silakan Ustaz. Tafadhulu wa tafadhulna. Ini mic-nya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lagi menekankan pada kalau kita kan ini kan penilaian subjek yang kita nilai. Tadi Ustaz kasih contoh dalam soal sholat jamaah. Ketika ada gurunya kan menekankan nih pada murid-muridnya. Dalam hal itu kan gurunya mempunyai ego. Nah, dia mempengaruhi supaya anak-anak itu berjamaahnya harus rapi. Tertib ya. Dan dalam hal itu kan anak jadi objek. Nah, yang mempengaruhi tadi ini kan egonya guru. Kenapa kita meletakkan anak tadi sama egonya? Iya. Jadi kita letakkannya dia di ego yang tinggi. Nah, itu. Jadi gini Ustaz, anak kan tertekan tadi ya. Tertekan, kondisi tertekan dia itu sebenarnya egonya tinggi tapi kalah dengan ego gurunya Ustaz. Iya. Itu. Jadi sebenarnya anak itu melaksanakan itu didasari takut. Kemarin waktu kita bahas 3 pilar itu kan ya, enggak takut itu sebenarnya penyimpangan dari itu, dari asajaah, berani. Iya. Iya, orang marah itu karena takut Ustaz. Benar atau tidak? Jadi orang marah itu karena takut. Kalau nggak takut nggak marah dia itu. Misal apa namanya, mobil kesenggol itu kan, nggak apa-apa, uang banyak kok, nggak marah dia itu. Tapi wah, dan nanti uang saya gimana ini, saya kan nggak punya uang, marah dia itu. Nah, jadi sebenarnya ketakutan itu sebenarnya adalah ego tinggi. Ya. Dari arah. Iya kan tadi kita membahas masalah penyimpangan karakter tadi kan, ya asajaah tadi kan bisa ke ego tinggi. Iya, itu gambarnya begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pertanyaan tadi. Jadi idealnya kita sebagai guru gitu ya, itu harus berkata apa ketika mengajar sholat itu. Jadi apa kita melakukan penekanan untuk melakukan observasi apa melihat anak yang takut, atau kita melakukan pembiaran ajakan sholat dan dia mengalir begitu saja yang sholat yang enggak nanti kita melakukan penilaian. Atau apa yang untuk ajakan sholat tadi gambar tadi kalau dilihat kan pilar di sholat itu perlu semua. Iya, baik. Jadi apa yang kita lakukan itu sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Contoh ketika sholat misalnya saja, anggap saja anak SD. Anak ketika mau sholat ya, kalau kita melakukan menekan mereka ya tadi, awas nanti kalau yang nggak sholat, Ustadz kasih hukuman, dia nulis surat Al-Fatihah 50 lembar misalnya itu kan. Maka jika kita melakukan itu, ya dapatnya hanya yang warna merah. Ustadz. Mereka melaksanakan sholat hanya gerakan saja, itu ya, hanya gerakan saja, dapatnya merah. Kalau kita kemudian melakukan apa namanya itu, memberikan harapan, ya. Nanti yang sholatnya tertib dapat hadiah bintang, maka kita hanya dapat yang
yang kuning. Tapi kalau mereka dengan tertib, berarti merahnya dapat. Ya, tapi kalau dengan dapat kuning tapi nggak tertib, ya, dia tetap tengok-tengok, berarti dapatnya hanya kuning saja. Kemudian kalau kita membiarkan, yang penting mereka sadar dengan sendirinya. Maka nanti anak yang tenang, berarti hijaunya dapat nanti. Dia nggak disuruh juga mau sholat dengan tertib, berarti hijaunya dapat. Yang nggak mau tenang, lari-lari, berarti hijaunya nggak dapat. Bahkan mungkin juga nggak dapat semua, karena dia nggak mau sholat, dengan itu saat. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan pada anak itu sangat menentukan hasilnya. Kita bisa menebak alasan anak melakukan itu apa. Itu contohnya begitu. Jadi dengan 3 metode tadi, ditumbuhkan, dicoba kesadarannya dengan cara ya terserah, dengan bahasa hati, ayo sholat, itu kan. Dengan bahasa lisan, nanti ketemunya dapatnya kuning, dan dengan ketegasan, ya ditakut-takut dengan ikut tinggi, dapatnya hanya merah. Jadi tergantung kita. Kalau kita membiarkan, nanti ada anak yang nggak dapat. Gitu kan. Tapi kalau kita paksa, dapat semua, tapi merah semua. Jadi seperti itu. Ya terserah Ustadz, bagaimana kondisi waktu itu, firasatnya saya menggunakan bahasa apa, itu ya Ustadz yang menentukan. Jadi alamiah saja. Jadi nggak usah semua itu dimodifikasi lah. Alamiah itu maksudnya kalau Ustadz ingin penekanan, ya tekan saja. Gitu kan. Kalau ingin pakai lisan saja, sesuai dengan kondisi waktu itu. Ya, jadi tidak harus dengan hati, tidak harus sesuai dengan kondisi itu. Misal, wah ini kalau saya nggak tertibkan bisa dimarahi saya sama kepala sekolah, gitu kan, sama pengawas dan sebagainya. Maka akhirnya saya pakai penekanan. Ya memang yang masalahkah itu kan. Akhirnya hasilnya merah, ya merah apa adanya merah kan. Tapi kalau mungkin ini sekolah saya sendiri kok. Siapa yang memarahi saya terserah, anak mau sholat atau tidak. Yang penting mereka sadar itu kan. Itu kondisional. Itu statusnya ya taib. Jadi sekali lagi alamiah itu maksudnya pakai pertimbangan masalah dan madorot di situ. Taib. Ada lagi? Tujuan akhir kita tadi ya. Tujuan akhir kita kesadaran. Ya, tujuan akhir kesadaran, tapi namanya observasi kan apa adanya, Zat. Kita ingin semuanya tumbuh, Zat. Sadar, juga berpengetahuan, juga terampil gitu ya. Kita ingin tiga-tiganya, tapi kemudian kalau kita dalam melaksanakan kegiatan itu kok dapatnya hanya yang merah saja dulu sementara, yaitu dulu aja saat. Nanti pelan-pelan diperbaiki di pengetahuan, pelan-pelan diperbaiki di kesadarannya. Jadi metode kemarin yang kita terangkan itu praktekkan semua, observasi itu hanya mengukur yang ada, yang kita lakukan sesuai dengan kaidah yang kita bahas kemarin itu saja. Jangan sampai kegiatan itu mengikuti alur observasi. Observasilah yang mengikuti kegiatan yang terjadi. Jadi jangan sampai kita memodif kegiatan hanya biar observasinya baik, bukan begitu. Paham maksudnya enggak itu kan? Lembar observasi kan alat ukur, Ustaz. Ya, jangan sampai kita mengukur panjang kayu, kita ingin panjang kayu itu 10 meter, atau mungkin panjang kayu itu 5 cm, ternyata kayu itu 10 cm, kemudian kita potong. Jangan begitu, Ustaz. Ya meterannya yang kita lebarkan. Maksudnya begitu. Alat ukur itu meteran, kayu itu adalah kegiatannya. Maka kalau kita harapannya adalah ini meterannya itu 5 cm, tapi ternyata kayunya 10 cm, ya jangan kita potong. Tetap kita ukur 10 cm walaupun tidak ideal. Itu seperti itu. Silakan, ya. Saya mau kembali di penyampaian awal. Kemarin kan menjelaskan tentang akhlak dan bakat itu. Iya. Nah, jadi ketika masih usia 0 sampai 7 itu anak itu kan kalau dia berlahir ya kita hanya mengamati, kita hanya iya. Nah, itulah untuk kita mengobservasi. Iya. Nah, kemudian bagaimana kalau keinginannya itu dikuatkan? Iya. Jadi misalnya ulang tahun. Iya. Ulang tahun itu kan anak pengen ulang tahun lah. Iya. Kita tetap melakukannya, biarkan dia memberikan dia dalam bentuk merayakan ulang tahun.
membatasi. Jadi ketentuan yang dilarang nggak boleh sampai. Baik, ya. Itu bagaimana? Ya, nanti aja. Baik. Ketika melaksanakan ulang tahun ada orang dewasanya enggak? Perayaan ulang tahun itu melibatkan orang dewasa apa tidak? Ya, berarti sudah nggak boleh ada orang dewasanya. Ya, kenapa kita mengirimkan anak itu kan berarti mendukung kan Ustaz? Iya, sementara yang melaksanakan ada dewasanya, kecuali yang melaksanakan itu anak TK semua, nggak ada orang dewasa terlibat, nggak apa-apa, nggak masalah. Mereka walaupun itu tanda kutip melanggar syariat, mereka tuh belum tahu kalau itu salah. Sementara dijelaskan, mereka belum tamyiz, gitu. Itu jadi. Tapi kalau yang melaksanakan itu orang dewasa, ya sudah kita nggak boleh, karena apa? Kita mendukung orang dewasa itu berbahaya, gitu. Berbahaya bagi si orang dewasa tadi. Gitu, ya. Tapi kan nggak mungkin anak TK ngadakan sendiri kan, Zat? Ya itu makanya seperti itu kaidahnya. Ya. Terus ada lagi silakan. Kalau nggak ada berarti kita break dulu, ya. Ya cukup ya. Ya silakan kita break dulu. Wallahualam bishawab.